Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran mengenai cerita fiksi. Apa sih cerita fiksi itu? Dan bagaimana ciri-ciri cerita fiksi dan apa saja jenis-jenisnya? Mari teman-teman kita simak pembelajaran mengenai cerita fiksi. Yang pertama, kita membahas pengertian dari cerita fiksi. Nah, fiksi sendiri di sini memiliki arti yaitu hayalan ataupun rekayasa. Nah, cerita-cerita fiksi ini merupakan karya tulis yang dibuat oleh pengarang atau penulis berdasarkan hayalan atau hanya sekadar rekaan semata. Nah, secara khusus fiksi ini merupakan hasil dialog dan reaksi pengarang terhadap lingkungan dan kehidupan. Nah, selanjutnya apa saja sih jenis-jenis dari cerita fiksi? Yang pertama ada legenda, kemudian ada mite, kemudian ada cerita jenaka, fabel, kemudian ada cerpen, ada novel, dan yang terakhir ada sage. Nah, baiklah teman-teman, mari kita bahas satu persatu dari jenis-jenis cerita fiksi tersebut. Nah, pembahasan jenis dari cerita fiksi yang pertama yaitu cerita legenda atau seringkali disebut dengan dongeng. Nah, legenda di sini merupakan cerita rakyat zaman dahulu yang ada hubungannya atau ada keterkaitannya dengan peristiwa sejarah, atau juga menceritakan mengenai asal mula suatu tempat. Nah, contoh dari cerita legenda ini banyak sekali ya teman-teman. Nah, salah satunya itu legenda Danau Toba misalnya. Dia menceritakan asal mula Danau Toba atau cerita Keong Mas. Yang lain, contoh lain juga cerita Roro Jonggrang atau Candi Prambanan. Cerita fiksi yang selanjutnya yaitu cerita mite. Mite adalah cerita yang dianggap mengandung hal-hal ajaib atau hal-hal magic dan umumnya ditokohi oleh dewa. Contoh dari cerita mite ini salah satunya yaitu cerita Nyi Roro Kidul misalnya, kemudian cerita Semar, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Cerita fiksi yang selanjutnya yaitu cerpen. Cerpen merupakan cerita pendek yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Contoh dari cerpen ini misalnya cerpen persahabatan atau cerpen motivasi atau bisa juga cerpen pendidikan dan masih banyak. Kemudian jenis cerita fiksi yang selanjutnya yaitu cerita jenaka. Nah, cerita jenaka ini merupakan cerita yang berisi tentang kejadian atau seseorang yang mampu menimbulkan tawa atau bisa juga disebut dengan cerita lelucon dan menghibur bagi para pembacanya. Contohnya yang paling menonjol yaitu cerita Abu Nawas misalnya. Kemudian cerita Sikabayan. Yang selanjutnya yaitu jenis cerita fiksi yang dinamakan dengan fabel. Fabel di sini merupakan cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang. Nah, kebanyakan ini anak-anak menyukai cerita fabel karena perannya atau pelakunya itu diperankan oleh hewan-hewan yang biasanya disukai oleh anak-anak. Contoh dari cerita fabel ini misalnya cerita Si Kancil dan Kura-Kura, kemudian cerita Kelinci dan Kura-Kura atau Si Kancil Mencuri Timun. Jenis cerita fiksi yang selanjutnya yaitu novel. Novel di sini merupakan sebuah karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan sekelilingnya serta menonjolkan sifat dan
dari novel antara lain yaitu novel Laskar Pelangi, kemudian novel Negeri Lima Menara atau novel Perahu Kertas. Yang terakhir dari jenis cerita fiksi yaitu sage. Sage merupakan cerita rakyat berdasarkan peristiwa sejarah yang telah bercampur dengan fantasi rakyat. Misalnya cerita Lutung Kasarung. Poin yang terakhir yaitu ciri-ciri dari cerita fiksi. Ciri-ciri cerita fiksi ini yang pertama, dibuat berdasarkan rekaan ataupun dari kejadian yang nyata. Kemudian yang kedua, bertujuan untuk menghibur para pembaca. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang komutatif dan mudah dipahami. Kemudian yang keempat, cerita fiksi ini menggunakan bahasa sehari-hari, artinya bahasanya tidak harus bahasa yang baku supaya menarik para pembaca. Kemudian yang terakhir, memakai atau memiliki alur yang menarik. Demikian pembahasan kita kali ini teman-teman. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan yang ada karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.